Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda harapkan. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah misteri yang berjudul Lahirnya Putra Mahkota Siluman Sang Naga. Nampaknya semua telah siap, ujar Warsito pelan berbicara pada dirinya sendiri. Dipandanginya seluruh ruangan gua itu. Sudah 2 hari dirinya sibuk keluar masuk gua yang ada di tengah hutan di kaki gunung yang terkenal angker seantero Pulau Jawa ini. Di hadapannya tersusun dengan rapi 3 buah tampah besar berisi bunga saji yang menebar bau harum ke seluruh gua yang pengap itu. Di samping tampah, ada tungku kecil terbuat dari tanah yang biasa dipakai untuk membakar dupa. Di tengah-tengah gua, tergelar tikar yang dilapisi kain berwarna hijau tua. Di sudut gua, nampak sebuah wadah besar yang di atasnya tergeletak kepala kerbau berukuran lumayan besar. Nanti malam, saat yang sudah lama aku nanti-nantikan, usahaku selama ini harus berhasil. Warsito tersenyum tipis sambil sekali lagi memandangi semua yang ada di hadapannya. Warsito bergegas keluar melalui lorong gua yang lumayan panjang. Sepintas nampaknya gua dan lorong sempit itu seperti tempat-tempat yang biasa menjadi sarang ular. Di luar gua, dirinya memperhatikan sekelilingnya yang penuh dengan pohon-pohon besar dan semak belukar. Dia ingin memastikan tak ada yang melihat dirinya keluar dari gua yang sebenarnya letaknya pun sudah lumayan tersembunyi itu. Hari sudah menjelang sore, Warsito tampak bergegas menyusuri hutan melalui rute yang sepertinya sudah biasa dilaluinya selama ini. Sebentar saja Warsito, lelaki bertubuh kekar dan berkumis tebal itu sudah keluar dari hutan. Lalu dia menyusuri jalan setapak yang akhirnya membawanya sampai di depan sebuah rumah yang seluruh dindingnya terbuat dari kayu, namun terlihat kokoh dan terawat. Itu adalah rumah adiknya, Rukmini. Letaknya memang tak jauh dari hutan. Sudah 2 hari dia dan istrinya menginap. Di teras rumah, nampak Rukmini yang tengah berbincang-bincang dengan Laras. Wanita berwajah keibuan. Dia adalah istri Warsito yang langsung tersenyum melihat suaminya tiba. "Gimana mas? Mana hasil buruanmu? Kulihat kamu gak bawa apa-apa," tanya Laras pada suaminya. "Ah, nihil Ras. Dari kemarin berburu, satu pun tak membuahkan hasil. Entahlah, kelinci hutan kesukaanku nampaknya makin sulit ku cari," jawab Warsito. Rupanya Warsito selama ini merahasiakan apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam hutan selama ini dari istrinya dan juga adiknya sendiri. "Oh, ya sudah. Terus besok mau coba berburu lagi? Masih penasaran?" tanya Laras pada suaminya. "Enggak lah, mungkin lain kali saja. Nanti sehabis maghrib kita pulang saja," jawab Warsito. Warsito menjawab sambil memperhatikan reaksi istrinya. Dia takut istrinya curiga. Rukmini datang dari dapur sambil membawa segelas kopi hitam. "Nih, ngopi dulu mas toh, supaya capekmu hilang." Rukmini menaruh segelas kopi panas di meja di hadapan Warsito. Warsito selama ini dikenal sebagai jawara tanpa tanding, tak ada yang berani kepadanya. Karena selain ilmu bela diri, dia juga dikenal memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang diwarisi dari bapaknya, yang jauh sebelumnya juga memiliki reputasi yang sama. Warsito memiliki sawah yang luas dan juga kebun yang diwarisi dari orang tuanya. Namun semua itu seperti tak berarti, karena selama ini dia dan istrinya belum juga dikaruniai keturunan. Sudah berbagai cara mereka coba, namun tak membuahkan hasil. Sampai pada suatu malam, dalam semedinya, Warsito didatangi sesosok ular besar bersisik emas dengan sepasang tanduk kecil yang ada di kepala ular itu. "Buka matamu, Warsito." Sosok ular itu yang ternyata dapat berbicara.
Warsito terkejut dengan apa yang kini ada di hadapannya. Dia mencoba tenang sambil menjawab. "Siapa engkau, wahai ular bersisik emas?" tanya Warsito pelan. "Aku adalah sumber dari semua ilmu yang kau miliki turun-temurun sejak zaman nenek moyangmu," ujar ular itu sambil mendesiskan lidahnya yang bercabang. "Aku tahu apa yang kau inginkan. Kalau kau mau, aku bisa memberikannya padamu," sambung ular itu yang kini melingkar di hadapannya. "Benarkah? Apa imbalan yang kau minta dariku?" tanya Warsito. "Kau tak perlu khawatir. Aku tak minta apa-apa darimu. Semua ini aku berikan sebagai imbalan atas pengabdian leluhurmu selama ini kepadaku. Engkau hanya tinggal mengikuti petunjuk yang aku minta," jawab ular besar itu. "Apa itu?" tanya Warsito penasaran. Lalu ular itu mengajukan syarat-syarat ritual yang harus dilakukan Warsito. "Ingat, saat bulan purnama, kau harus melakukannya. Ini kesempatanmu satu-satunya agar kau bisa punya anak, dan kau akan bertambah sakti melebihi leluhurmu dulu," ucap ular itu. Warsito tampak bersemangat. Tanpa pikir panjang, dia menyanggupi semua syarat ritual yang diminta ular siluman itu. Tak lama kemudian, sosok ular itu menghilang, meninggalkan Warsito yang masih duduk bersila dengan wajah yang kini terlihat sumringah. "Masih ada beberapa hari lagi. Cukup waktu bagiku untuk mempersiapkan semuanya," ucap Warsito dalam hati. Hari mulai terlihat gelap, namun nampak bulan purnama perlahan menunjukkan sinar terangnya menghiasi langit. Warsito dan istrinya pamit pulang pada Rukmini. Nampaknya Rukmini dan Laras tak menyadari kalau Warsito punya rencana besar malam ini. Warsito dan Laras berjalan menyusuri jalan setapak. Malam itu bulan purnama nampak menerangi jalan mereka. "Kamu haus, Ras? Nih, aku bawa minum. Kamu habiskan saja." Warsito menyodorkan botol minum kepada istrinya. Tanpa curiga, Laras menyambut botol minum itu dan meneguknya perlahan. "Maafkan aku, Ras. Ini semua aku lakukan demi kita berdua," ucap Warsito dalam hati. Tak lama kemudian, Laras berhenti sambil memegangi kepalanya. "Aduh, kok jadi pusing begini ya, Mas? Pandangan serasa muter-muter," keluh Laras pada suaminya. "Mungkin kamu kelelahan. Memang kamu dan Rukmini tadi ngapain aja selama aku berburu di hutan?" tanya Warsito. Laras tak menjawab. Tiba-tiba tubuhnya lemas. Warsito dengan sigap memegangi tubuh istrinya agar tidak jatuh. Lalu dengan tangannya yang kekar, Warsito membopong istrinya yang pingsan masuk ke dalam hutan. Warsito berjalan hati-hati sambil memperhatikan sekelilingnya, takut ada orang yang melihatnya. Tak lama kemudian, dia sampai di depan mulut gua, lalu bergegas membawa istrinya masuk ke dalam. Dibaringkan tubuh istrinya di atas tikar beralaskan kain hijau yang sudah dipersiapkannya tadi. Dengan hati-hati dia membuka seluruh pakaian istrinya sampai tak ada selai benang pun yang menempel. Lalu diambilnya tampah berisi bunga sesaji, disebarkan ke sekujur tubuh istrinya itu. Tak lama dia pun membuka seluruh pakaiannya, lalu duduk bersila, dan kemudian membakar dupa yang ada di dalam tungku. Mulutnya sibuk komat-kamit, entah apa yang diucapkan lelaki itu. Dia tampak serius sambil memejamkan mata. Tak lama kemudian, muncul sosok ular besar bersisik emas dari lorong gua. "Wahai Warsito, apakah engkau sudah siap?" tanya ular itu kepada Warsito yang masih sibuk komat-kamit. "Ya, aku sudah siap," jawab Warsito dengan mantap. Lalu ular itu perlahan merayap ke arah Warsito. Tak lama kemudian, ular besar bersisik emas itu nampak melilit tubuh Warsito yang masih duduk bersila tanpa busana. Dan ketika kepala ular itu persis ada di hadapan wajah Warsito, tiba-tiba sosok ular itu berubah menjadi asap tipis berwarna kuning. Perlahan Warsito membuka mulutnya.
Asap kuning itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam mulut Warsito. Setelah itu Warsito membuka matanya. Ada hawa panas menjalar di sekujur tubuhnya. Perlahan-lahan, sekujur tubuhnya muncul sisik ular berwarna emas. Mata Warsito berubah warna merah menyala. Mulutnya mendesis sambil menjulurkan lidahnya yang ujungnya kini bercabang dua. Warsito berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Dirinya kini bagaikan perpaduan antara manusia dan ular. Perlahan-lahan dia bangkit, mendekati Laras yang masih tertidur dengan bertaburkan berbagai jenis bunga sesaji di sekujur tubuhnya. Warsito yang kini sudah dirasuki siluman ular itu, duduk persis di samping Laras yang masih tidak bergerak. Nafasnya terlihat turun naik. Lelaki itu memandangi tubuh Laras yang ada di hadapannya, sambil lidahnya terus menjulur-julur mengeluarkan suara berdesis. Lalu dia mendekatkan kepalanya ke tubuh Laras dengan perlahan. Dijilati sekujur tubuh wanita itu dengan lidahnya dari atas kepala sampai kaki. Lalu Warsito berdiri mengangkangi Laras sambil memandangi wajah istrinya itu. Malam itu di dalam gua, Warsito melakukan persetubuhan dengan istrinya yang tetap diam tak bergerak. Setelah selesai melakukan hal itu, Warsito kembali duduk bersila di tempatnya semula. Mulutnya terbuka. Perlahan ada asap kuning yang keluar dari mulut dan hidungnya. Asap kuning itu berkumpul dan kemudian berubah menjadi sosok ular besar bersisik emas yang kini melingkar persis di hadapan Warsito. Sudah kulaksanakan semua syarat yang kau minta. Sekarang tinggal persembahanku yang terakhir. Silakan, sudah kusiapkan, ucap Warsito. Ular itu seperti paham apa yang dimaksud Warsito, lalu perlahan merayap menuju sebuah wadah besar, yang di atasnya tersaji sebuah kepala kerbau yang berukuran besar. Tanpa menunggu lama, ular itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dengan cepat kepala kerbau itu masuk habis ke dalam mulut sang ular, lalu berpindah ke bagian perut ular itu yang kini nampak membesar. Bagus Warsito, kuterima semua persembahanmu. Ritual ini selesai sampai di sini. Kau boleh pulang, ucap ular itu lalu pergi meninggalkan gua. Warsito nampak tersenyum puas, lalu bergegas memakai pakaiannya kembali. Tak lupa juga dia memakaikan kembali pakaian Laras yang sepanjang ritual hanya diam seperti tertidur. Setelah beres semua, lalu dibopongnya tubuh istrinya keluar gua. Sampai di luar, dia kembali memandang sekeliling, memastikan tak ada orang yang melihat dia keluar dari situ. Dia membopong istrinya kembali ke rumah dengan hati yang bahagia karena usahanya berhasil dengan baik. Waktu berlalu, berita kehamilan Laras dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Karena semua penduduk sekitar sana tahu kalau pasangan Warsito dan Laras telah lama menikah, tapi belum juga memiliki keturunan. Siang itu Warsito duduk di teras rumahnya, didampingi istrinya yang sedari tadi duduk sambil terus mengelus-elus perutnya yang kini makin membesar. Wajah keduanya tampak sangat bahagia. Akhirnya, keinginan mereka selama ini akan segera terkabul. Mas, semalam aku bermimpi buruk lagi. Mimpi yang sama seperti yang sudah-sudah. Aku jadi khawatir, Mas, ucap Laras memulai pembicaraan. Ya, sejak mengandung, hampir setiap malam Laras bermimpi didatangi sesosok ular besar bersisik emas yang selalu datang dan menjilati perutnya. Itu kan cuma sekedar mimpi. Tak usah kau pikirkan. Lagi pula ada aku yang akan selalu melindungimu dan calon anak kita ini, ucap Warsito menenangkan istrinya. Iya Mas, tapi kok ya mimpi yang sama selalu berulang-ulang, hampir tiap malam. Aku kan jadi kepikiran, jawab Laras. Sudahlah, lebih baik kau curahkan pikiranmu untuk calon anak kita yang sebentar lagi akan lahir ini, ucap Warsito sambil mendekat dan ikut mengusap-usap perut istrinya itu. Laras hanya bisa menghela nafas, seolah ingin membuang beban pikirannya selama ini. Beberapa minggu kemudian, terdengar suara jerit tangisan bayi dari dalam kamar. Warsito langsung saja lari mendekat ke kamar.
Akhirnya, Warsito tersenyum. Malam itu, anak yang telah lama didambakannya telah lahir. Langsung saja dia masuk ke dalam kamar. Dilihatnya sang istri di tempat tidur sambil menggendong seorang bayi laki-laki. "Mas, anak kita mas, dia laki-laki, gagah sekali seperti kamu," ucap Laras yang terlihat kelelahan. Lalu Warsito mencoba menggendong anaknya itu. "Wahai anakku, ini bapakmu, Warsito Rekso Trenggono. Kunamakan engkau Yuda Sanggabuana. Semoga kelak engkau menjadi lelaki tangguh seperti aku dan para leluhurmu," ucap Warsito dengan lantang, diiringi tangis sang bayi yang memecah suasana malam itu. Tanpa disadari, Warsito dan istrinya semenjak tadi selama proses kelahiran anak mereka, ratusan ular berbagai jenis dan bentuk hadir mengelilingi rumah itu, seolah-olah mereka sedang menantikan sesuatu. Setelah terdengar tangisan bayi dari dalam rumah, seluruh ular-ular itu mendesis dengan keras, membuat suasana sekitarnya terasa sangat menakutkan. Tepat 2 bulan semenjak kelahiran anak Warsito, suasana malam itu terasa sangat sunyi. Warsito dan istrinya sedang berbincang di ruang tamu. Segelas kopi hitam ada di meja di hadapan Warsito. "Bagaimana ini mas? Sudah 2 malam Yuda badannya panas, tak turun-turun. Seharian dia rewel, tak henti menangis. Aku jadi khawatir," ucap Laras pada suaminya. "Sekarang bagaimana keadaannya?" jawab Warsito tenang, sambil tangannya meraih gelas kopi dan meminumnya perlahan. "Sekarang Yuda tidur di kamar. Tampaknya dia kelelahan, seharian nangis terus," jawab Laras. Saat Warsito akan meletakkan gelas kembali ke atas meja, tiba-tiba gerakannya terhenti. Dirinya merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya, dan tak lama kemudian, tercium bau amis yang sangat menyengat. Lalu tiba-tiba, terdengar tangisan bayi di dalam kamar, suaranya keras sekali. "Yuda mas," teriak Laras pada suaminya. Mereka berdua bergegas menuju kamar di mana Yuda ada di dalamnya. "Ya Allah, Yuda!" Laras menjerit. Warsito dan istrinya terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Yuda menangis dengan keras. Tubuh anak itu kini penuh ditumbuhi sisik ular berwarna keemasan. Persis di samping anak itu, melingkar sosok ular kecil yang juga memiliki sisik berwarna emas, mendesis-desis menjulurkan lidahnya. Naga Kanaka. Mau apa dia datang ke sini?" ucap Warsito dalam hati. "Mundur Ras, biar aku yang atasi semua ini," teriak Warsito sambil tangannya menahan gerakan Laras yang sudah mau bergerak maju. Warsito sudah siapkan ajian pemusnah di tangan kanannya, lalu dia bergerak maju menghampiri anaknya dan ular itu. Tapi, baru selangkah Warsito maju, tiba-tiba saja ular itu menghilang dari hadapannya. Kejadiannya cepat sekali. Sekejap mata, ular itu hilang tanpa bekas. Lalu Warsito bergegas mendekati anaknya yang masih terus menangis. Perlahan mulut Warsito komat-kamit membacakan sesuatu. Lalu kedua tangannya mengusap sekujur tubuh anaknya dengan perlahan. Tak lama kemudian, anak itu tangisnya berhenti. Sisik-sisik emas juga perlahan menghilang dari sekujur tubuhnya. Setelah semua kembali tenang, mata Warsito tertuju pada sesuatu. Ada 2 buah titik bekas gigitan ular, persis berada di bawah pusar anaknya itu. Aku tahu maksud kedatanganmu, Naga Kanaka. Takkan kubiarkan engkau merebut anakku dariku," Warsito bergumam pelan. Laras tiba-tiba maju dan langsung memeluk anaknya erat-erat. Kejadian malam itu tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. 20 tahun kemudian, "Yuda anakku, sudah cukup nak. Tapamu telah sempurna. Bangunlah,"
ucap pria tua itu pada pemuda yang duduk semedi di hadapannya. Pemuda itu membuka matanya, lalu perlahan bangkit dari duduknya. Yuda telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berbadan kekar. Lalu dia menunduk memberi hormat pada pria di hadapannya. Pria itu adalah Warsito, tersenyum melihat Yuda anaknya yang berdiri di hadapannya dengan hanya menggunakan celana pendek. Tubuh Yuda yang bertelanjang dada, nampak 2 buah titik hitam terlihat jelas persis di bawah pusarnya. Ilmumu telah sempurna, semuanya telah kuajarkan dan kuwariskan padamu. Kelak, engkau juga harus mewariskannya pada keturunanmu nanti, ucap Warsito sambil memegang pundak anaknya. Sekarang mari kita pulang, ibumu menanti di rumah, sambung Warsito. Mereka berdua berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju desa tempat tinggal mereka. Warsito senang, rasa khawatir yang menghantuinya selama ini seakan sudah berkurang. Sambil sesekali melirik Yuda anaknya yang berjalan di sampingnya. Semua ilmuku telah kuwariskan padanya. Anakku akan menjadi seorang lelaki hebat tanpa tanding. Bahkan mungkin dia jauh lebih hebat daripada aku, batin Warsito. Selama ini aku bersusah payah menjaganya agar sang naga kanaka tak bisa merebutnya dariku. Semoga kedepannya dia mampu menjaga dirinya sendiri, ucap Warsito dalam hati. Pak, bapak kok melamun? Tanya Yuda pada bapaknya yang berjalan di sampingnya. Nggak apa-apa, perut bapak sudah lapar. Sudah terbayang daging kelinci hutan masakan ibumu di rumah, jawab Warsito sambil tersenyum. Akhirnya mereka sampai di rumah. Bu, aku pulang, teriak Yuda di depan pintu rumah. Ibunya muncul sambil tersenyum, dipeluknya anaknya itu, lalu dicium keningnya. Alhamdulillah, kamu sehat nak. Ibu khawatir sekali sama kamu, ucap Laras membelai rambut anaknya itu. Aku baik-baik saja bu, tapi aku lapar sekali. Aku kangen masakan ibu, jawab Yuda. Ya sudah, kamu mandi dulu. Nanti ibu siapkan makanan untukmu nak, balas Laras. Hari demi hari berlalu, nampak Laras terbaring lemah di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya kini semakin kurus. Sudah beberapa bulan ini, Laras sakit-sakitan. Warsito suaminya dan Yuda anaknya setia mendampingi dan merawat Laras yang keadaannya semakin memburuk. Warsito nampak duduk melamun. Dia tak habis pikir, seluruh kemampuannya telah dikerahkan untuk mengobati istrinya, tapi tak membuahkan hasil. Penyakit kanker itu terus menggerogoti tubuh istrinya. Beberapa bulan kemudian Laras wafat, meninggalkan Warsito suaminya dan Yuda anaknya yang nampak sangat terpukul. Kini tinggal mereka berdua tinggal di rumah besar ini. Hari ini tepat 100 hari semenjak kematian Laras. Suasana malam itu sangat sunyi. Warsito nampak duduk termenung di teras rumah. Pandangannya nampak jauh menerawang ke depan. Yuda datang dan duduk di samping bapaknya. Diperhatikan wajah bapaknya itu yang semakin menua. Bapak enggak makan? Yuda bertanya pelan pada bapaknya. Bapak enggak lapar, Yud, jawab Warsito. Belum lanjut pembicaraan mereka, tiba-tiba wajah Warsito berubah tegang. Perlahan semilir tercium bau yang sudah lama tak diciumnya, bau amis ular. Akhirnya setelah selama ini, dia datang juga, ucap Warsito dalam hati. Yuda heran melihat perubahan sikap bapaknya itu, tapi dia juga merasakan sesuatu yang aneh, dan juga bau amis yang terasa sangat familiar baginya. Siap-siap Yud, nampaknya malam ini kita kedatangan tamu, ucap Warsito sambil bangkit dari duduknya. Tiba-tiba saja dari balik kegelapan malam, muncul sesosok pria tinggi besar dengan mengenakan baju seperti layaknya seorang raja, dengan mahkota emas yang berbentuk ukiran ular melingkar di kepalanya. Hai Warsito, malam ini aku datang untuk menjemput putraku,
Sebaiknya engkau tak usah menghalangiku, ucap lelaki itu sambil bertolak pinggang menunjuk ke arah Yuda. Wahai naga kanaka, kita memang punya urusan yang belum selesai. Tapi malam ini, aku sedang tak bernafsu meladenimu. Diriku masih berduka dengan kematian istriku, jawab Warsito. Pria berbaju kerajaan itu menjawab, selama ini kubiarkan engkau merawat dan membesarkan putraku, tapi sudah tiba saatnya dia ikut denganku. Tapi baiklah, kuturuti keinginanmu. Lagi pula istrimu juga yang telah berjasa merawat putraku itu. Tapi nanti, 2 hari dari sekarang, kau harus mengantarkannya padaku. Atau kau terima akibatnya. Usai berkata, pria itu lenyap di telan gelapnya malam. Yuda nampak terkejut mendengar pembicaraan kedua orang tadi. Matanya langsung tertuju kepada bapaknya yang masih berdiri dengan tangan mengepal dan terlihat marah. Pak, apa maksud omongan orang itu tadi? Siapa dia? Kenapa dia sebut aku sebagai putranya? Tanya Yuda bertubi-tubi pada bapaknya. Sini mendekat, Yud. Mungkin inilah saatnya kamu tahu apa yang sebenarnya bapak rahasiakan darimu, bahkan juga ibumu. Tapi bapak pikir engkau sudah cukup dewasa untuk tahu yang sebenarnya, ucap Warsito sambil duduk kembali di kursinya. Malam itu Warsito menceritakan kepada Yuda semua rahasia yang selama ini terpendam. Yuda nampak mendengarkan dengan hikmat, sambil sesekali wajahnya nampak terkejut mendengar tuturan rahasia yang selama ini disimpan bapaknya rapat-rapat. Begitulah Yud, selama ini dia berusaha merebutmu, tapi tak pernah kubiarkan. Karena kau adalah anakku, darah dagingku, tak mungkin kubiarkan siluman itu merebutmu dariku, kata Warsito pelan kepada Yuda yang masih diam seolah tak percaya oleh kisah yang barusan didengarnya. Aku juga tak sudi, Pak, ikut siluman itu. Bagiku bapak dan ibu adalah satu-satunya orang tua yang aku sayangi. Lantas, selanjutnya bapak mau apa? Ucap Yuda panjang sambil tangannya mengepal. Bapak akan hadapi dia. Semua ini harus diakhiri. Bapak akan berusaha memusnahkan siluman itu bagaimanapun caranya, jawab Warsito sambil memegang pundak anaknya. Bapak jangan sembarangan. Dari auranya makhluk itu sepertinya sangat kuat sekali. Bapak tak mungkin sanggup menghadapinya seorang diri. Biar aku ikut sama bapak. Kita hadapi dia bersama-sama, pinta Yuda pada bapaknya. Jangan, Yud. Bapak tidak mau kamu ikut celaka. Lebih baik kamu pergi sekarang menemui pamanmu Heru Cokro di Karangsewu. Minta perlindungan pada beliau di sana. Tempat itu sepertinya aman untukmu. Yuda nampak tidak setuju dengan apa yang bapaknya ucap barusan, tapi dia cuma mengangguk sambil merencanakan sesuatu dalam hatinya. 2 hari kemudian waktunya tiba, Warsito bangkit dari semedinya. Saatnya telah tiba, ucapnya dalam hati. Lalu dia bangkit, rumahnya terasa sunyi semenjak kematian Laras istrinya. Anaknya Yuda telah pamit kemarin menuju Karangsewu, tempat pamannya Ki Heru Cokro tinggal. Kini hatinya telah mantap, malam ini semuanya ingin diakhiri. Dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Tak lupa diambilnya sebuah cambuk panjang dari dalam lemari. Dipegangnya cambuk panjang berwarna hitam itu. Cambuk Ki Amokgeni, senjata andalanku, warisan dari leluhur. Bantulah aku menghadapi semuanya nanti, ucap Warsito perlahan. Setelah semuanya siap, dirinya melangkah keluar rumah. Dipandanginya rumah besar warisan orang tuanya itu. Selamat tinggal semuanya. Mungkin ini terakhir kali aku menginjakkan kakiku di rumah ini, ucap Warsito dalam hati sambil memandangi rumahnya yang kini telah sepi. Lalu dia melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu dengan perasaan hati yang sedih. Sepasang mata nampak memperhatikan dirinya dari balik pepohonan. Malam itu, sinar bulan purnama nampak menerangi area sekitar hutan itu. Warsito menghentikan langkahnya.
kini dirinya sampai di depan hutan di kaki gunung yang terkenal angker seantero Pulau Jawa itu. Tanpa disadarinya, sedari tadi ada yang mengikutinya sepanjang perjalanan dari rumahnya sampai ke tepi hutan ini. Lalu Warsito bergegas melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap itu, diikuti sesosok bayangan hitam yang sejak awal memang tanpa disadari mengikutinya. Kini Warsito telah sampai di depan mulut sebuah gua. Semak belukar yang sangat lebat tampak menutupi sekitar gua di tengah hutan itu. Wahai naga kanaka, aku datang menemuimu. Keluarlah. Kita selesaikan semuanya malam ini juga. Teriak Warsito memecah kesunyian malam. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba muncul sesosok ular yang sangat besar dari dalam gua. Tubuh ular itu dipenuhi sisik berwarna keemasan, matanya merah menyala. Ada sepasang tanduk kecil yang menghiasi kepala ular itu, menambah kesan seram pada sosoknya yang kini ada di hadapan Warsito. Akhirnya kau datang juga, Warsito. Sebaiknya cepat kau serahkan anak itu, lalu kau pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Ucap ular besar itu menjawab tantangan Warsito. Hahaha, jangan sombong kau siluman ular sialan. Malam ini akan kubuat kau bertekuk lutut di hadapanku. Jawab Warsito sambil tolak pinggang di hadapan ular itu. Jangan sesumbar kau, Warsito. Aku tak mau mengotori diriku melawan manusia lemah sepertimu. Kau hadapi dulu rakyatku yang siap menghabisimu. Selesai berkata, ular itu mendesiskan lidahnya menimbulkan suara desis yang cukup keras. Tak lama kemudian, muncul ratusan ular berbagai jenis dan ukuran keluar dari balik semak dan pepohonan di tengah gelapnya hutan itu. Dalam waktu singkat, Warsito sudah dikelilingi ular-ular yang tak terhitung jumlahnya siap menyerang. Warsito telah siap. Di kedua tangannya telah berisi ajian ilmu pemusnah. Tanpa menunggu, langsung dia memukulkan kedua tangannya membabi buta ke seluruh ular di sekelilingnya itu. Ular-ular itu berhamburan sambil mendesis keras, menimbulkan suara gaduh. Beberapa di antaranya langsung hangus terbakar, terkena pukulan Warsito yang menyerang kesetanan. Tapi bukannya makin menyusut. Jumlah ular-ular itu kian lama bertambah banyak, karena tak henti-hentinya ular-ular yang lain berdatangan ke tempat itu. Setelah beberapa saat, Warsito mulai kehabisan tenaga. Beberapa ular berbisa berhasil mematuk kakinya, membuat tubuhnya makin lemah karena racun ular yang masuk dalam darahnya. Akhirnya Warsito melompat menjauh dari ular-ular yang melilinginya itu. Sekujur tubuhnya panas dingin akibat racun-racun ular yang beberapa kali berhasil menggigitnya. Lalu tangannya masuk ke balik baju. Dikeluarkannya sebuah cambuk panjang berwarna hitam. Diayun-ayunkan cambuk panjang itu menimbulkan bunyi seperti letusan-letusan dan mengeluarkan percikan api. Ayo maju kalian semua ular-ular jahanam. Aku basmi kalian semua sekaligus. Teriak Warsito sambil memutar-mutar cambuk itu di atas kepalanya, mengeluarkan deru suara yang menggema ke seluruh hutan itu. Warsito melompat ke arah ular-ular yang ada di hadapannya. Cambuknya kini telah mengeluarkan kobaran api yang sangat panas. Dia bagaikan sedang menggenggam halilintar di tangannya. Dia menyabetkan cambuk Ki Amok Geni itu ke seluruh ular yang ada di depannya. Kilatan kobaran api menerangi hutan yang tadinya sangat gelap itu. Dengan beberapa kali sabetan saja, hampir setengah dari jumlah ular-ular itu hangus, lalu menjadi abu. Sebentar saja ular-ular yang tadinya tak terhitung jumlahnya itu habis tersapu, hangus terbakar jadi abu, terkena amukan sabetan cambuk Ki Amok Geni yang dahsyat itu. Hai siluman ular sialan, sekarang giliranmu. Teriak Warsito sambil melompat ke arah naga kanaka yang juga siap menyerang sambil mendesis kencang. Benturan sabetan cambuk api ke tubuh naga kanaka menimbulkan percikan api dan bunyi dentingan seperti logam yang berbenturan. Warsito terus menyabetkan cambuk apinya ke arah tubuh dan kepala naga kanaka. Tapi sepertinya cambuk api maha dahsyat itu tak mampu melukai ular siluman itu yang tubuhnya dipenuhi sisik emas.
yang seakan-akan keras bagaikan baja. Shh. Keluarkan seluruh kemampuanmu manusia tak tahu diri, ucap sang siluman ular sambil tak hentinya mendesis. Warsito terkejut, dirinya seakan tak percaya kalau cambuk sakti andalannya itu seperti tak ada apa-apanya di hadapan musuhnya itu. Wajahnya mulai terlihat khawatir. Lalu tiba-tiba ular besar itu menggerakkan ekornya ke arah Warsito yang membuat pria itu terpental jatuh ke tanah. Cambuk api lepas dari tangannya. Dengan gerakan cepat, sebentar saja tubuh Warsito sudah ada di dalam lilitan tubuhnya. Krak. Bunyi tulang tubuh Warsito remuk dalam lilitan siluman ular itu. Warsito menjerit kesakitan. Lalu naga Kanaka membuka mulutnya lebar-lebar. Posisi mulutnya persis ada di atas kepala Warsito, siap menelan pria malang itu. Tiba-tiba, buk, sebuah hantaman keras mengenai kepala ular siluman itu. Naga Kanaka terkejut. Kini di hadapannya hadir seorang pemuda kekar yang berdiri dengan posisi kuda-kuda siap tempur. Lepaskan bapakku. Dasar kau siluman ular jahanam. Yuda berteriak sambil menyiapkan serangan berikutnya. Warsito terkejut, dirinya yang masih ada dalam lilitan naga Kanaka berteriak lemah. Yuda, apa yang kau lakukan di sini, nak? Cepat pergi tinggalkan tempat ini, ucapnya pelan menahan sakit. Akhirnya kau datang juga, putraku. Telah lama ku nantikan kehadiranmu di sini, ucap naga Kanaka. Cih, siapa yang sudi ikut dengan ular siluman sepertimu? Cepat, lepaskan bapakku, teriak Yuda membalas. Rupanya dari awal, Yuda tak pernah berangkat ke tempat pamannya di Karangsewu. Diam-diam dia mengikuti bapaknya sampai ke dalam hutan angker ini. Aku tak mungkin melukaimu, wahai putraku. Lebih baik engkau diam di situ dan saksikan aku melumat habis manusia sialan ini, jawab naga Kanaka. Lalu dari mulut ular siluman itu keluar asap kuning dan dihembuskan ke arah Yuda. Sesaat kemudian, Yuda sudah dikelilingi asap kuning itu. Kepalanya langsung terasa pusing. Tubuhnya kaku tak sanggup bergerak, lalu ambruk dengan mata yang masih sanggup melihat walau samar-samar. Yuda yang tergeletak tak berdaya akibat pengaruh asap kuning tadi, menyaksikan pemandangan yang mengerikan sekaligus memilukan. Perlahan, naga Kanaka menelan bapaknya dari mulai kepala sampai seluruhnya masuk ke dalam mulut siluman ular itu. Yuda menjerit memanggil-manggil bapaknya, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Perlahan air mata menetes dari sudut matanya. Tak dapat disangka, dia kini menyaksikan ajal bapaknya yang tewas mengenaskan persis di hadapannya, dan dia tak mampu melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba, sesosok pria berjubah putih dengan sorban di kepalanya melompat dan membopong Yuda di pundaknya dan bergerak cepat meninggalkan tempat itu. Tak lama Yuda pun pingsan tak sadarkan diri di punggung orang itu. Entah siapa dan mau dibawa kemana dirinya itu. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.